Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kegiatan yang telah kami lakukan di salah satu UMKM. Kami akan menjelaskan mengenai penerapan Acceptance Sampling Plan untuk inspeksi produk di UMKM sandal jepit airbag UD Azam Jaya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dimas Dwi Putra Prestia dengan nomor NIM 14123097. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadhani dengan NPI 14123071. Perkenalkan, nama saya Kesekiro Ferdinand dengan NPI 14123085. Perkenalkan, nama saya Salman Alfariski dengan NIM 1412300067. Profil UMKM UD Azam Jaya adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jalan Raya Wadung Asri nomor 86, Wadung Asri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam produksi serta distribusi berbagai jenis sendal, mulai dari sendal jepit, sendal gunung, sendal gesper, dan lain-lain. Perusahaan ini dikenal dengan merek sendal airbag yang menawarkan kenyamanan ekstra bagi pengguna untuk menunjang aktivitas berjalan sehari-hari. Sistem produksi di UD Azam Jaya bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan jumlah pesanan pelanggan, dan didukung oleh sistem distribusi yang teratur ke berbagai wilayah dengan skala nasional. Produk sendal airbag menjadi contoh nyata dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan alas kaki yang nyaman, fungsional, dan berkualitas tinggi bagi konsumennya. Produk perusahaan ini membuat sendal dengan berbagai jenis ukuran, mulai ukuran 37, 38, 39, 40, 41, dan ukuran 42. Salah satu produk yang kami jadikan sebagai bahan penelitian yaitu sendal jepit airbag dengan ukuran 38 dengan panjang 228 mm dengan toleransi ukuran plus minus 5 mm. Di sini ada peta operasinya. Yang pertama, operasi 1 dengan cara diukur dengan meteran. Yang kedua, dipotong dengan cutter. Operasi ketiga, dipanaskan mesin pemahat. Operasi keempat, dicetak dengan mesin press dingin. Lanjut ke bagian spons. Operasi kelima, diukur dengan meteran. Operasi keenam, dipotong dengan cutter. Lanjut ke operasi ketujuh, neboki. Ini secara manual. Lalu D1 menunggu. Lanjut ke operasi 8, dihaluskan dengan belt grinder. Operasi 9, pemberian lem kuning secara manual. Lanjut ke D2, menunggu. Lanjut ke operasi ke-10, dipotong mesin plong. Operasi 11, pengasembelian pertama secara manual. Lalu menunggu lagi. Lalu operasi 12, assembly kedua secara manual juga. D4 menunggu. Operasi ke-13, di rolling, mesin rolling itu di press. Operasi 14, di grinding dengan mesin grinding sendal. Operasi 15, di trimming dengan cara digunting. Operasi ke-16 sama I1, finishing clean up dengan sikat dan lap. Operasi ke-17, pengemasan secara manual. Lanjut ke penyimpanan. Dari ringkasannya itu ada kegiatan sendiri. Operasi dengan jumlah 17, waktunya 172 detik. Menunggu jumlahnya 4 dengan waktu 360 detik. Operasi plus inspeksi jumlahnya 1 dengan waktu 30 detik. Totalnya jumlahnya ada 24
dengan waktu 562 detik. Kapasitas produksi jam kerja pada perusahaan ini adalah 7 jam kerja efektif dengan total produksi dalam satu hari yaitu 1000 produk sendal jepit atau 500 pasang sandal. Produksi sendal dengan berbagai ukuran dibedakan tergantung dengan kebutuhan pasar. Ukuran yang sering diproduksi dalam jumlah banyak adalah ukuran 38 sebanyak 265 pasang dan ukuran 40 sebanyak 120 pasang. Sementara itu 115 pasang lainnya terdiri dari ukuran 37, 39, 41 dan 42. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah data variabel. Pada data variabel yang kami jadikan sebagai parameter adalah panjang dari sandal jepit ukuran 38 ya, yaitu 228 mm dengan toleransi 5 mm. Karena kenapa kok ukuran 38? Karena sudah dijelaskan tadi kalau produksi perharinya sandal jepit ukuran 38 ini adalah yang paling banyak dari ukuran yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya adalah menentukan kode ukuran sampel. Diketahui acceptable quality level atau AQL-nya adalah 2,5%. AQL yang digunakan adalah kategori major defect yang ditetapkan untuk penyimpangan ukuran di luar batas toleransi karena berpotensi mengganggu fungsi utama produk kenyamanan pemakaian sandal jepit. AQL 2,5% digunakan karena secara historis tingkat cacat sangat rendah dan standar ini memberikan keseimbangan antara mutu produk dan efisiensi proses produksi tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada panjang minimum sandal jepit ukuran 38. Tadi kan toleransi 5 mm, maka panjang minimumnya adalah 223 mm. Untuk ukuran lot atau N besar yaitu 530 sandal. Tadi kan diketahui 265 pasang ya untuk ukuran 38. Jadi untuk produknya yang dihasilkan itu adalah 530 sandal, seperti itu. Bukan pasang tapi sandal tunggal. Kemudian untuk ukuran sampel atau N kecilnya yaitu 35. Level inspeksi G2. Level inspeksi menggunakan general tingkat 2 karena merupakan standar yang direkomendasikan oleh ISO untuk aplikasi umum, memberikan keseimbangan optimal antara akurasi, inspeksi, dan efisiensi biaya atau sumber daya. Karena pada waktu inspeksi sandal ini tidak memerlukan keahlian yang khusus, seperti itu. Single spesifikasi limit tipe K, tipe 1 atau tipe K. Yang pertama adalah menentukan titik AQL. Nah, AQL-nya tadi kan 2,5%, maka berada pada range 1,65 hingga 279, maka AQL value-nya adalah 2,5. Nah, untuk yang kedua, menentukan kode ukuran sampel berdasarkan N besar dan tingkat inspeksi. Tadi diketahui N besarnya adalah 530. Kemudian general inspeksi levelnya tingkat 2, maka kodenya ada di J. Jadi kode letternya adalah J. Yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel atau N kecil dan tingkat acceptability K. Tadi ketahui kode letter J dengan ukuran sampelnya N-nya itu 35, nilai AQL-nya itu 2,5, maka nilai K-nya ada di 1,57. Nah, kemudian menghitung ukuran sampel. Yang keempat, menghitung ukuran sampel, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Ini adalah data pengukuran panjang ya dari 35 sampel. Di sini ada panjang dalam milimeter, kemudian ada range-nya juga karena nanti ada peta kendalinya juga, seperti itu. Next, untuk nilai rata-ratanya itu jumlah XI-nya itu adalah 8005 tadi. Kalau dijumlah itu totalnya 8005, kemudian dibagi dengan N kecil atau sampelnya, jumlah sampel yaitu 35, maka nilai rata-ratanya diketahui 228,71. Untuk nilai standar deviasinya diketahui 3,56. Kemudian selanjutnya menghitung nilai deviasi normal yaitu ZL karena kita mencari nilai minimum. Sama dengan nilai rata-rata dikurangi dengan LSL-nya tadi 223 mm per standar deviasi atau S, maka diketahui ZL-nya adalah 1,61. Dengan kesimpulan, karena nilai ZL itu lebih besar daripada nilai K, maka rata-rata lot memenuhi kriteria penerimaan, yang berarti terima lot. Next, untuk single specification limit tipe 2 atau M, tipe 2M.
Yang pertama menentukan ukuran sampel N kecil dan tingkat acceptability M. Tadi kodenya J dengan nilai N kecilnya itu 35 dan nilai EQL-nya itu 2,5, maka nilai M-nya adalah 5,57. Next, menghitung indeks kualitas atau QL. QL sama dengan nilai rata-rata dikurangi LSL-nya dibagi standar deviasi, maka diketahui nilai 1,61. Kemudian QL 1,61 kita lihat pada tabel. QL-nya 1,61, sampelnya tuh N-nya, N kecilnya itu 35, maka diketahui nilainya adalah 5,16. Nah, berdasarkan N dan QL, nilai proporsi item cacat atau PL dari tabel adalah 5,16%. Ini persentasenya ya. Kesimpulannya adalah karena PL itu lebih kecil daripada nilai M atau 5,16 itu lebih kecil dari 5,57, maka kualitas lot memenuhi kriteria penerimaan yang artinya terima lot. Nah, kemudian untuk peta kendali. Peta kendalinya adalah peta kendali XMR atau IMR. Nah, apa itu? Jadi peta kendali ini tuh digunakan untuk melihat apakah proses produksi atau operasional itu berjalan stabil dari waktu ke waktu. Juga bisa dikatakan sebagai peta kendali IMR ini atau individual moving range ini digunakan untuk memantau dan menjaga kestabilan proses dengan data tunggal atau satu-satu supaya kita tuh mengetahui apakah proses masih terkendali atau perlu diperbaiki seperti itu. Untuk peta kendali X ya, itu sama dengan IMR atau XMR. Peta kendali X, N, nah ini ada tabel dari tabel konstanta kalau nggak salah. N sama dengan 2, maka nilai, karena minimal ya, minimalnya 2 ya, maka D2-nya diketahui 1,128, dilihat pada tabel. Untuk nilai rata-ratanya tadi adalah 228,71 untuk nilai rata-rata X. Untuk nilai rata-rata MR-nya atau moving range-nya itu adalah tadi kan diketahui kan pada tabel kalau ada range-nya itu jumlahnya itu 112, maka dibagi dengan N kecil yaitu 35, maka rata-rata MR-nya adalah 3,2. Untuk UCL-nya 237,22, untuk CL-nya 228,71 dan LCL-nya 220,20. Ini adalah bentuk dari grafik peta kendali X. Terlihat ya di sini ya kalau seluruh sampel individu itu masih dalam batas kendali, tidak ada yang keluar dari batas UCL atau LCL seperti itu. Kemudian untuk peta kendali moving range-nya N sama dengan 2, D3-nya 0, D4-nya 3,267. Untuk rata-rata MR-nya 3,2. Untuk UCLR-nya sama dengan 10,46, CLR-nya adalah 3,2. Untuk ini tengah-tengah ya CL ya, center line-nya. LCLR-nya adalah sama dengan 0. Maka terlihat nih di grafiknya peta kendali MR-nya terlihat datanya moving range-nya itu masih pada batas antara UCL dan LCL, jadi tidak ada yang keluar dari batas UCL maupun LCL. Data atribut. Yang pertama adalah menentukan parameter. Acceptable Quality Level atau EQL yaitu 2,5%. Ukuran lotnya 530, code letternya J, dan level inspeksinya G2. Karena General tingkat 2 merupakan standar yang direkomendasikan oleh ISO untuk aplikasi umum, memberikan keseimbangan optimal antara akurasi, inspeksi, dan efisiensi biaya atau sumber daya. Tipe sampling, yaitu single sampling plan. Identifikasi rencana sampling berdasarkan tabel. Tipe rencana sampling yang digunakan adalah single sampling plan for normal inspection. Data rencana samplingnya adalah sebagai berikut, yaitu sampel size code letternya J dengan sampel size 80, acceptable quality levelnya yaitu yang 2,5, didapatkan hasil AC adalah 5 dan RE adalah 6. Acceptance number atau AC adalah jumlah maksimum sampel cacat yang masih dapat diterima dalam proses inspeksi, yaitu 5 cacat. Sedangkan rejection number atau RE adalah jumlah minimum cacat yang menyebabkan LOT ditolak, yaitu 6 cacat atau lebih. Data sampel dan jenis cacat. Jenis cacat yang diambil yaitu insole-nya yang sobek. Sampel dibagi menjadi 5 kali pengambilan sampel dengan masing-masing pengambilan sebanyak 16 sampel. Berikut adalah tabelnya.
Jumlah unit yang diperiksa adalah 80, jumlah cacatnya adalah 2, yaitu pada pengambilan sampel ketiga dan keempat, sehingga proporsi cacat yang didapat pada pengambilan sampel ketiga dan 4 adalah 0,06625. Grafik tingkat cacat. AC adalah 5, RE adalah 6, dan jumlah sampel yang cacat adalah 2, di mana jumlah sampel yang cacat atau DI lebih kecil dari AC, atau 2 lebih kecil dari 5. Maka LOT diterima karena jumlah sampel yang cacat lebih kecil dari AC. Jadi, kesimpulannya adalah LOT yang terjadi masih dapat diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan menentukan switching rule, yang dimana berdasarkan hasil inspeksi seluruh lot menerima kriteria penerimaan yang dimana jumlah cacat lebih besar dari acceptance number. Oleh karena itu, sesuai dengan aturan switching rule dalam MIL STD 105E, rencana sampling dapat diubah ke tingkat inspeksi longgar, yang artinya reduced inspection sesuai dengan aturan. Berikut adalah contoh gambar dari switching rule. Next, ada menentukan switching rule ya. Ada contoh tabel, gambar tabel di sini, yang dimana pada tabel single sampling plan reduced inspeksi untuk kode letter J dan AHL 2,5, diketahui nilai sampel N sama dengan 32, AC sama dengan 2, dan RE sama dengan 5. Lanjut, ada peta kendali P. Peta kendali P yang digunakan adalah peta kendali P atau peta kendali untuk memantau proporsi cacat dalam suatu sampel. Nah, berikut ada rumusnya juga, yang dimana CL sama dengan jumlah total cacat dibagi jumlah total sampel, sama dengan hasilnya 2 dibagi 80, hasilnya 0,025. UCL sama dengan CL plus akar kuadrat 3, yang dimana CL dalam kurung 1 min CL tutup kurung dibagi N, yang dimana sama dengan 0,025 plus akar kuadrat 3 0,025 buka kurung 1 min 0,025 tutup kurung dibagi dengan 16, sama dengan hasilnya 0,025 plus 3 buka kurung 0,0390 tutup kurung, yang dimana hasilnya 0,142. LCL sama dengan CL min akar kuadrat 3 CL 1 buka kurung 1 min CL tutup kurung dibagi N, yang dimana sama dengan 0,025 min akar kuadrat 3 0,025 buka kurung 1 min 0,025 tutup kurung dibagi dengan 16, hasilnya 0,025 min 3 buka kurung 0,0390 tutup kurung, hasilnya di sini min 0,092, yang dimana itu 0. Selanjutnya, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai inspeksi data variabel,
dan data atribut pada sandal jepit airbag ukuran 38 atau 228 mm. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam data variabel single spesifikasi limit type 1 buka kurung K tutup kurung diketahui nilai ZL lebih besar dari K, yang berarti lot diterima. Pada single spesifikasi limit type 2 buka kurung M tutup kurung diketahui nilai PL lebih kecil dari M, yang berarti lot diterima. Yang kedua, ada dalam data atribut pada single sampling plan for normal inspection diketahui nilai AC sama dengan 5 dan RE sama dengan 6. Dari hasil pemeriksaan terhadap 80 sampel, ditemukan 2 sampel cacat sehingga memenuhi syarat DI lebih kecil sama dengan AC, yang berarti lot diterima. Nah, berdasarkan ketentuan dalam switching rule, karena beberapa lot berturut-turut telah diterima tanpa melebihi batas cacat yang diizinkan, maka inspeksi dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke tingkat inspeksi longgar, yang artinya reduced inspection, guna meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.